Fanny Fabiola ini bukan hanya Fanny-nya aja bukan, gitu. Fanny bukan siapa-siapa jikalau juga tidak disupport dengan orang-orang baik sekitar Fanny gitu loh. Seniman Minang itu yang punya, kita punya talent hebat-hebat loh gitu loh. Kita harus pede dengan karya kita sendiri dan kita harus kasih tahu kepada orang siapapun itu. Ya udah kita kasih tahu ini loh karyaku. Kita kenal dengan karya, kita akan diingat selama-lamanya. Oke, halo teman-teman, saya Akbar Nicholas. Kita sekarang ada di Sarga. Kebetulan ini podcast pertama Sarga, jadi mungkin saya bakal mengenalin Sarga dulu dalam waktu sesingkat-singkatnya nih Kak ya. Sebenarnya adalah tempat atau wadah tempat di mana untuk yang mendukung pengembangan bisnis di industri kreatif, kultural, seni budaya dan pariwisata Kak. Masya Allah, dan luar biasa. Kebetulan fokusnya di Padang nih. Di Padang ya. Di Padang, scope kita main di Sumbar. Jadi semua tokoh yang di bidang-bidang itu kita bakal bikin program untuk kembangin ya ekosistem yang 4 bidang tadi di Sumatera Barat. Alhamdulillah. Jadi kurang lebih tujuannya Sarga seperti itu dan ini mungkin salah satu segmen programnya dari Sarga. Kita bakal jenis segmennya lebih ke penokohan Kak. Jadi tokoh-tokoh yang ada di Sumbar, kita arsipkan bahasanya. Bagus ya. Jadi ibaratnya orang luar juga tahu gitu kan. Benar, biar lebih untuk luar biasa luar juga dan kitanya juga makin terkoneksi gitu loh. Benar. Karena konektivitas adalah salah satu tujuannya Sarga juga. Alhamdulillah. Itu sih kalau Sarga. Nah kebetulan nih untuk perdana Kak Fanny Fabiola, mungkin saya kasih briefnya aja sedikit Kak. Nama Kak Fanny ini udah sangat, mungkin bahasanya lebih melejit. Kita Kak Fanny ini gak hanya lagu Minang aja gitu loh. Jadi yang bikin Kak Fanny beda mungkin dari beberapa penyanyi Minang lain, dia bukan hanya punya karya sendiri, konsisten dengan karya sendiri, dan dia juga bisa sampai ke lagu. Kalau teman-teman bayangin tuh kalau ada album lawas kan anak-anak yang lahir tahun 80 terus ada Power of Love gitu-gitu. Iya, alhamdulillah, alamin. Kak Fanny bisa nyanyi lagu itu dengan sangat bagus. Jadi ya kurang lebih mungkin itu aja sih bridging dari saya. Jadi mungkin lebih ke Kak Fanny ini kayak selamat sekali lagi, terima kasih Kak udah mampir di sama-sama. podcast kita. Mohon maaf saya agak gugup sama teman-teman juga ya. Jadi mungkin santai aja. Dari Kak Fanny yang bisa langsung ngasih tahu ke kita nih apa sih Kak Fanny ini, siapa, startnya gimana. Sebenarnya saya udah tahu nih tapi ya oke. Gimana dari awalnya gitu ya? Dari awalnya. Dari 6 bulan bisa nyanyi itu loh. Udah tahu ya. Oh Masya Allah. Ya Allah ya Rabbi. Ya seperti gini alhamdulillahirrahmanirrahim. Kalau untuk kakak bisa nyanyinya itu terlihat dari umur 6 bulan. Itu 6 bulan itu kan kalau dulu kan sebelum papa kakak kan guru. Jadi kalau guru pergi ini kakak dimasukin dalam box terus di depan TV itu kan ada sebelumnya kan ada lagu hitam putih ya, ada lagu Indonesia Tanah Airku. Nah, jadi kakak nonton dengan seriusnya dan kakak lihat kakak bisa menghafal irama di umur 6 bulan. Itu memang benar-benar kalau menurut kakak sih itu anugerah banget ya, Masya Allah. Mungkin nggak semua orang yang, jadi memang benar-benar Allah ngasih itu memang dari kakak lahir gitu kan. Jadi kakak ikutinya dengan gitu. 6 bulan walaupun belum ngomong, nggak bisa ngomong ya kata mama kayak gitu. Nah, alhamdulillah abis itu waktu TK, jadi kakak ngelihat kakak memang keinginan kakak untuk tampil itu besar, pengen tampil di depan orang banyak gitu kan. Jadi di saat melihat orang ada nyanyi di depan itu kakak bilang sama mama, sebenarnya mamanya basically dulu mama itu seorang penyanyi juga gitu. Cuman kan kalau orang dulu kan nggak terlalu disupport ya gitu kan. Jadi Fanny bilang, Fanny juga pengen dong jadi penyanyi. Oh, Fanny juga pengen jadi penyanyi. Jadi awalnya itu latihan suaranya mungkin teman-teman inilah ya agak lucu juga. Jadi mama ngajarinya coba kami ada sumur dulu. Sumur kalau pakai ditimba gitu airnya. Jadi coba masukin kepala di situ terus goyang suaranya. Gitu awalnya untuk mendapatkan vibra gitu kan. Tapi sebenarnya itu ya karena udah dari awal tuh sudah dikasih sama Allah ya, alhamdulillah memang ada ininya. Dicoba-coba akhirnya bisa, dan akhirnya yang perdana waktu kakak ini waktu TK itu nyanyi lomba langsung dapat juara 2 waktu itu, alhamdulillahirobbilalamin. Nah, sering waktu berjalan kelas 3 SD sudah bikin album itu kaset. Buset, 3 SD ya Kak ya? Iya, namanya Panggang Maco. Jadi alhamdulillah mungkin itu ada orang beberapa gabung jadi satu, Om tuh
Jadi dia memproduksi kakak, judulnya Panggang Maco gitu. Ya dia Panggang Maco. Alhamdulillah, abis itu kakak tetap nyanyi. Jadi kakaknya memang segala sesuatunya dari bawah. Kakak jadi penyanyi organ gitu, penyanyi apa. Jadi abis itu pas 3 SMP, di kelas 3 SMP itulah kakak alhamdulillah mulai dikenal untuk lagu Minang gitu kan. Lagunya Biarkan Angin Jadi Badai. Dia kelas 3 SMP tapi nyanyi orang besar gitu kan. Waktu itu kakak malah. Jadi ini ada mungkin sebuah kalau perjalanan yang maksudnya ini sebuah pengalaman, dan ini bisa kita jadikan sebagai ini ya buat kita bersama. Di saat kakak kelas 3 SMP itu kakak masih belum pakai hijab. Belum pakai hijab, Allah sudah mulai memperkenalkan kakak kepada orang-orang Minang, tapi belum sedahsyat itu. Di saat kakak sudah berhijab, pas satu kakak nyanyinya dulu Semalam di Kota Gadang duet sama Boy Sandi, itu kakak sudah berhijab, boom, itu booming. Jadi ternyata jadi gini, kepada teman-teman semuanya, kalau pengen itu ya, ibaratnya kita punya kelebihan, jangan ibaratnya gini, jangan dijual selain ini. Maksudnya kayak misalnya teman-teman punya suara yang bagus, cukup itu aja. Yang penting jagalah semuanya. Kalau kita mempertahankan agama Allah, Allah akan bantu. Jadi dulu sempat juga kakak ikut ini ya, ikut sebuah audisi untuk TV nasional. Ternyata kakak lulus, dan ini ibaratnya syaratnya buka hijab. Ada, nggak usah ada semua ini. Dan kakak memilih untuk tidak mempertahankan hijabnya karena kakak berprinsip segala sesuatu itu Allah yang ngasih. Kenapa Allah kita tinggalkan untuk mendapatkan sesuatu hal yang nantinya pasti tidak akan bagus, tidak akan berkah gitu. Alhamdulillah di saat kakak memperjuangkan itu malah Allah tambah-tambah. Itu dulu Allah kapan tuh kalau boleh tahu? Yang mana yang waktu hijab? Audisi itu. Sekitar tahun 2008 kalau nggak salah, 2008an, 2009 kalau nggak salah. Kakak tolak ya? Tunggu 2005 atau 2006 kakak tolak. Ya, tapi kakak tetap bersekekeh karena kakak orangnya gini, kakak orangnya prinsip kakak kalau kakak bilang itu benar ya benar gitu, maksudnya kan saya suaranya mas, gitu benar, katanya ya. Jadi enggak, ini seandainya katanya gitu. Ya udah, kalau memang seandainya saya harus memilih, saya pilih untuk tidak lanjut daripada saya harus membuka hijab gitu. Sumpah salut sih. Mungkin kita karena kita profiling ya kayak, jadi kita pengen nekanin nih Fanny Fabiola ini dari mana nih mulainya? Ternyata masih sangat detail ternyata. Gitu loh. Jadi emang bukan kayak ada, emang ya pure talent, dan ada mungkin bisa dibilang kayak ada pengalaman spiritualnya juga ya kayak. Sangat-sangat. Dan itu nyata ya kayak. Nyata banget. Jadi kakak juga selain menyanyi, kakak alhamdulillah kan juga dulu waktu kecilnya kakak juga musabaqah MTQ ya, tilawah. Kakak tilawah, dan kakak terakhir tingkat anak-anak itu udah sampai ke Palu. Tapi belum berhasil di sana, cuman kan sudah perwakilan dari Sumatera Barat, alhamdulillah itu itu udah suatu pencapaian yang luar biasa ya menurut kakak. 2000 kalau nggak salah lu. Iya, kalau nggak salah 3 SMP. Iya, sekitar tahun 2000. Jadi ya itu, jadi kakak orangnya gini, di saat kita pengen berkarya, udah berkarya aja. Jadi kalau menurut kakak berkarya aja, tapi jangan salah langkah. Berkaryalah dengan tetap memegang teguh agama Islam gitu. Maksudnya dengan tetap kita taat dengan aturan Islam dan percaya semua itu adalah campur tangan Allah gitu. Kita nggak akan bisa terjadi apa-apa. Fanny juga, kakak juga seperti ini, semuanya izin Allah. Nah, masuk ke YouTube ya? Masuk ke YouTube. Nah, masuk ke YouTube itu pun semuanya ada pengalaman yang paling hebat. Jadi waktu itu ya itu menarik ya, tahun 2015 itu channel YouTube kakak berdiri itu 2015 itu dibikin sama Bang Al dan Ari yang admin kakak sekarang itu, masya Allah. Dulu orang waktu tahun itu semua orang yang di sini belum percaya yang namanya YouTube. Iya, tahun 2015. Dan waktu itu Bang Al bilang ya udah Fanny, karena nggak bisa Bang Al pegang 3 akun, nggak bisa, ya udah Fanny jalankan, suatu hari Fanny akan butuh nih, gitu kan. Jadi Fanny memang memiliki orang-orang terdekat yang sangat mensupport dan baik sekali, maksudnya. Jadi kita itu Akbar, kita
tim itu bukan hanya sekedar tim. Tim itu hanya keluarga. Kalau kakak tim, kalau tim dalam apa prinsip kakak itu adalah keluarga. Dan itu dari nol ya kak ya? Dari nol ya? Nggak Fanny yang kayak sekarang gitu? Tidak, dari nol. Bahkan waktu itu belum ada ibaratnya Bang Al upload lagu Minang, dan kakak kan pengen juga tuh setelah itu kakak nyanyi sendiri, bayangin coba nyanyi sendiri. Di TV kadang nggak pakai musik, nggak pakai apa-apa, nyanyi solo vokal langsung gitu aja. Sama handphone, apalah sama apa, pokoknya yang penting kakak berkarya, ini kakak berkarya, gue nyanyi udah selesai gitu aja. Karena kakak percayanya itu di saat kita berkarya aja dan kita serahkan semuanya pada Allah. Kakak yakin Allah pasti inilah di saat kita ibaratnya gini, kalau kita kakak apanya PDKT-nya ya lebih PDKT-nya mudah-mudahan insya Allah kita PDKT sama Allah dulu. Jadi di saat kita PDKT Allah kalau Allah udah kenal kita sedikit banyaknya, wah ini anak nih adalah diperhatikan kita dikit sama Allah gitu kan. Jadi kakak percaya seperti itu, walaupun nggak pakai musik segala macam, ya udah go aja. Nah habis itu kelihatan lah ya, udah mulai nih, udah kelihatan nih pas liatin Mas Suami. Abang pun dulu sempat nggak maksudnya nggak respon lah ya. Bang Deki juga awalnya kan masih CD masih lagi booming CD waktu itu kan. 15-an. Jadi karena abang sudah lihat ya ini loh buktinya gitu. Terus habis itu Anda pengen juga dong coba di lagu lawas. Kakak minta. Berarti dari kakaknya pas dari kakaknya terus abang bilang gini, kan Fanny janganlah, kita fans kita kan orang Minang. Abang bilang kayak gitu. Fans kita orang ada debat-debat gitulah. Fans kita kan orang Minang, siapa yang mau nonton gitu kan. Jadi kalau kakak orangnya gitu, karena nggak apa-apa lah, setidaknya kita nyalurin hobi aja atau bagaimana gitu kan. Nggak ada yang nggak mungkin, kun fayakun gitu. Allah kalau misalnya Allah berkehendak kan nggak ada yang nggak mungkin ya. Semuanya contoh YouTube ini aja kan nggak ada yang nggak mungkin. Ternyata gitu kan, alhamdulillah ya ada hasilnya. Habis itu ya udah kata abang, akhirnya karena memang yang omongan kakak yang pertama terbukti kan ya, alhamdulillah yang pertamanya udah mulai dari handphone, mulai ini segala macam sudah membuahkan gitu ya. Dibikinlah, dan alhamdulillah atas izin Allah pertama kali yang trending itu kalau nggak salah kakak, seandainya aku punya sayap. Lagu cover seandainya aku punya sayap, dan itu pun kakak belum admin kakak nggak ada waktu itu kan, soalnya Ari ke Bengkulu ini kan, jadi putus kontak lah gitu. Sama waktu rentan itu kakak sama Bang A, kakak sama Bang Deki aja, terus Bang Al ada sih di Padang, cuman sama Arinya kakak udah nggak telepon, nggak tahu di mana segala macam. Telepon Ari, kakak luar biasa, kakak trending gini. Masa sih? Karena kakak nggak ngerti, jujur kakak pengetahuan kakak tentang YouTube zero, nol banget. Mungkin kita kasih tahu dulu nih teman-teman, tadi kita ada nyebutin beberapa nama. Kalau Bang Deki kebetulan adalah suami Kak Fanny sendiri, sekalian produser yang mencipta lagunya. Iya, betul. Dan Bang Al itu adalah salah satu produser lagu juga. Kameramen juga, video syuting. Bang Al juga produser semuanya. Dia main metal juga kebetulan. Iya dong, iya betul. Dan Ari juga tim-tim dari adminnya Bang Al juga. Iya. Kebetulan ini teman-teman yang di sini ya, mulai dari mungkin Bang Al yang paling senior kayak. Iya, betul. Dia emang berkoneksi nih buat satu kayak gerakan khusus lah di Minang ya kayak. Iya, betul. Untuk produksian lagu Minang. Iya, mungkin kita lebih nekanin itu aja. Iya, biar nanti yang belum tahu bisa jadi tahu gitu kan. Ya, karena mungkin bukan hanya ini Fanny Fabiola ini bukan hanya Fanny-nya aja. Bukan, gitu Fanny bukan siapa-siapa jikalau juga tidak disupport dengan orang-orang baik sekitar Fanny gitu loh. Dan itu mungkin saya mau nekenin lagi, itu startnya dari nol loh ya. Dari nol, enggak ada semuanya, enggak ada yang semudah membalik telepnya, enggak ada. Orang berpikiran jadi orang nggak berpikiran kan, YouTube begini-gini, itu semuanya kan butuh proses. Nggak ada yang semudah membalik telapak tangan, itu nggak ada. Jadi itu kakak ini alhamdulillah akhirnya Ari, Ari, alhamdulillah makasih banyak. Terus gimana? Ari tolongin dong, gini-gini, kakak nggak ngerti. Pas naik itu pertama, pas dari lagu lawas, Ari langsung ke admin lagi.
akhirnya ya udah Ari deh ini kakak nggak ke kemarin-kemarin kakak mau nelfon kemana segala macam nggak tahu gitu. Alhamdulillah itu siapa yang nyuruh Ari nelfon kakak? Allah kan, Allah aja gitu yang settingan itu semuanya dari Allah. Nggak bisa dihitung variabelnya. Karena kakak nggak ngerti. Abang juga nggak ngerti untuk tentang YouTube itu, nggak ngerti bagaimana caranya, bagaimana bisa seperti ini A B C D, itu memang nggak ngerti, memang benar-benar blank banget gitu. Akhirnya ya udah, oh iya ya kak, oke kak. Akhirnya alhamdulillah kakak bahagia di saat channel kakak dikelola dengan orang yang tepat. Benar, gitu. Ya alhamdulillah akhir tuh naik lagi di Ada Rindu Untukmu. Dan masya Allah, alhamdulillahirobbilalamin. Kakak makanya nggak bisa, maksudnya gini lah, semua yang pencapaian kakak tuh benar-benar ya Allah. Allah ini maha sayang gitu sama kakak. Sekarang juga kakak alhamdulillah di lagu barat pun kakak dikenal sekarang selendernya Indonesia orang itu orang, malah itu reaction dari orang barat ya, orang luar. Mungkin ini nih hal menarik satu lagi kayak Kak Fani. Jadi tadi itu udah hampir detail mungkin yang diceritain Kak Fani sebenarnya. Jadi mungkin saya menekankan Kak Fani ini bukannya dari privilege A B. Jadi emang kalau bahasa kita pure militan nih kak. Pure ya pure betul. Militan, dia naik dan nggak pakai A, B, C, D, malah di beberapa kesempatan juga ditawarkan untuk tembus ke nasional. Kak Fani nggak ngambil gitu loh. Karena memang ya mungkin bisa jadi hal-hal inspiratif juga bagi kita ya. Mungkin kalau karya itu ya karya aja. Lu nggak butuh A, B, C, gimmick yang lain. Betul, gimmick yang lain nggak. Iya ikhtiar ya bahasanya ikhtiar. Jadi kita tuh sebenarnya ikhtiar aja. Kita usaha apa yang bisa kita usahakan di dunia, kita usahakan dulu sampai semaksimal mungkin. Nah, ujung-ujungnya nanti serahkan aja sama Allah. Jadi intinya gitu. Di saat kita ikhtiar paling penting itu kalau menurut kakak yang pertama kali adalah PDKT sama Allah dulu. Ibaratnya kita harus memperkenalkan diri sama Allah. Maksudnya gini. Jadi Allah juga tahu gitu. Oh ini kita, dan kita minta apa-apa. Ibaratnya gini. Kalau misalnya kita menjadi seorang karyawan yang teladan, karyawan yang baik, malah ini bos ingat nggak sama kita, walaupun misal kita hanya seorang ya cleaning service atau bagaimana ya, tapi kalau misalnya kita kerja kita bagus dan kita disiplin, bosnya tahu dong. Ada ini nggak, ada kemungkinan nggak nanti diangkat apanya, ibaratnya karirnya segala macam, ada kan? Kayak gitu juga kita malah sama Allah. Simpel itu ya. Kadang maksudnya yang saya lihat nih dari sosok Kak Fani ini bukan hanya skill, talent, sama militansinya. Mungkin bahasanya kayak kalau bahasa sekarang itu kan grassroots kak. Orang bilang grassroots, ini Fanny Fabiola grassroots dari lahir gitu loh. Maksudnya kayak ternyata bukan hanya itu aja, kayak kebutuhan spiritual juga kayaknya emang menjadi bagian penting itu di kakak gitu loh. Makanya semua, mungkin kalau teman-teman lihat konten-kontennya Kak Fani bukan hanya di Instagram atau YouTube atau TikTok ya kayak itu iya nyanyi aja gitu loh. Nyanyi aja. Bukan maksudnya kita tidak bolehkan hal-hal lain, tapi mungkin itu jauh lebih value-nya makin ada gitu. Betul. Dan kita kalau prinsipnya Fani, di saat kita berkarya itu insya Allah kita akan dikenang daripada kita terkenal dengan yang di luar itu. Karena itu hanya sesaat. Dan yang paling penting, makanya kakak juga ada 2 channel. Itu channelnya satunya, channel utamanya Fanny Fabiola Dikirian, yang channel keduanya Fanny Fabiola Vlog. Di dulunya di Fanny Fabiola Vlog itu keseharian kakak, disitulah pembalance-nya. Maksudnya itu antara dunia akhiratnya di sana, dunianya di channel utama, akhiratnya di channel ini gitu. Sekaligus level form juga ada situ. Jadi nanti di situ juga, karena gini, segala sesuatu yang kita punya, yang dikasih sama Allah itu akan dipertanggungjawabkan ke akhirat. Jadi kakak alhamdulillah dikasih suara yang sebagus seperti ini, masa untuk dunia aja. Nanti takutnya nanti aku diazab gitu kan. Ya Allah, nauzubillah min dzalik. Jadi makanya balance-nya itu di Fanny Fabiola Vlog. Jadi alhamdulillah di situ ada sosialnya juga, ada ngajinya juga, terus ada untuk rumah, maksudnya ada expose tentang rumah sakit yang bacanya. Pokoknya semuanya. Jadi kakak pun, Fanny pun di saat ini acara, maksudnya kalau live perform, alhamdulillah, alhamdulillah, masya Allah. Barusan kemarin Medan, sebelumnya juga ke Ambon. Dari Ambon istirahat sehari langsung ke Medan. Besok lagi kalau nggak salah ada lagi nih. Insya Allah, mudah-mudahan kalau deal. Ada ya mungkin sekilas info aja nih. Oh ya sekilas info ya. Insya Allah tanggal 29 Oktober, Fanny akan mengadakan konser tunggal 21 tahun berkarya.
Ya, itu yang waktu start dari Biarkan Angin Jadi Badai itu. Oke ya, itu 21 tahun 21 tahun, 21 tahun berkarya. Itu akan diadakan di Pangeran Beach Hotel. Di Padang ya? Di Padang, karena kita kan dari Padang. Jadi makanya kakak Fanny mulai dulu konser perdananya di Padang. Karena Fanny hanya pengennya gini lah, siapapun teman-teman, dimanapun maksudnya yang punya karya, jangan takut untuk kita mulai dari kitanya dulu gitu lah. Jangan harapkan untuk orang yang akan ngapain kita gitu, nge-expose kita, nggak perlu. Maksudnya yang penting kita dulu. Jadi kakak ini adalah konser tunggal ini memang dari kakak. Jadi memang kakak mulai dari ini karena insya Allah mudah-mudahan insya Allah sukses ya. Amin. Ayo teman-teman bikin sendiri. Gitu maksudnya kalian bisa gitu lah. Kita ini bisa, insya Allah kakak bisa, semuanya pasti bisa. Jadi kakak prinsipnya gini, kakak pengen semua adik-adik atau teman-teman atau semua siapa pada khususnya orang inilah ya, seniman Minang itu yang kita punya talent hebat-hebat loh gitu loh. Tinggal mungkin ya namanya rezeki ya, maksudnya gitu. Ada yang sudah terekspos, ada yang belum gitu loh. Tapi udah karya aja terus. Nanti suatu hari pasti insya Allah yakin. Tapi satu ya kuncinya, dekat dulu sama Allah. Dekat dulu sama Allah, bos. Sama bos kita. Ini yang saya salutin dari Kak Fanny ini loh. Maksudnya sebenarnya ya kayak kita bilang dari awal tadi, kita satu perdana podcast harga. Ada target mungkin sampai akhir tahun kita bakal resipin 45 toko. Amin ya Allah. Mudah sukses pokoknya nih, hebat. Luar biasa. Saking randomnya, Kak Fanny ini mungkin beberapa teman mungkin ada yang udah tahu, banyak yang udah tahu Kak Fanny. Saya memang ngasih informasi ini di YouTube-nya di Fanny Fabiola Dekilian yang main untuk nyanyi. Iya. Itu sekarang itu udah 1,79 million subscriber. Iya, alhamdulillah. Dan orangnya masih sambel ini loh gitu loh. Dan masih sambel dan masih se-intens ini produktivitasnya. Kalau bagi kita nih, kebetulan kita kan sama-sama punya, maksudnya teman-teman di Sarga pun punya spesifikasi masing-masing. Jujur kami sendiri merasa terinspirasi gitu loh. Masya Allah. Jadi seorang Kak Fanny udah sampai sejauh ini tapi dia masih mikir ke situ gitu loh. Iya dong. Jadi mungkin ya bisa bukan hanya begitu teman-teman kita kayak pesan Kak Fanny tadi, tapi satu Padang ini talentnya bagus-bagus. Bagus. Cuma harus berani, maksudnya jangan ini, maksudnya kita kalau kakak lebih karya. Udah mau apa aja kalau misalnya kita harus pede dengan karya kita sendiri dan kita harus kasih tahu kepada orang siapapun itu. Ya udah kita kasih tahu ini loh karyaku. Jadi jangan, kalau kakak berkarya itu bukan profit oriented. Kakak bukan kayak gitu orangnya. Jadi yang penting kita berkarya dulu. Ibaratnya di saat karya kita di suatu hari, insya Allah, kayak yakin deh, maksudnya kalau misalnya kita berkarya itu sungguh-sungguh, suatu hari Allah pasti pasti akan memperkenalkan. Itu kepuasannya nggak bisa dinilai dengan namanya materi itu, tidak akan bisa dinilai. Cuman karya itu insya Allah, kalau karya kita terkenal dengan karya, kita akan diingat selamanya. Umur kita nggak dipakai lagi. Ibaratnya panjang umur. Nama kita juga panjang umur gitu loh. Insya Allah. Gini loh Kak, maksudnya mungkin Kakak mungkin juga tahu kayak orang memandang Fanny Fabiola kayak, wih, buset. Ya Allah, enggak lah. Kakak juga manusia biasa. Ibaratnya manusia ini kita semuanya sama. Dan kakak pun memandang seseorang itu juga sama. Maksudnya gini, kakak tidak pernah membedakan seseorang itu dari segi apapun. Baik itu kaya, tidak, jabatan, tidak, pokoknya semuanya deh. Itu kita sama. Dan kalau kakak sendiri pribadi lebih malah orang-orang seperti itu yang kakak lebih suka. Maksudnya gini lah, karena kalau orang kaya apa segala macam itu semua orang udah banyak yang hormatin kok. Gitu udah langsung dapet ya, bahasanya privilege. Iya, nggak ibaratnya nggak perlu kita ini, kan orang udah banyak, tapi orang-orang yang seperti apa yang harus kita yang punya value, yang punya konsistensi, yang punya idealisme. Nanti kalau misalnya kakak memang gimana ya, kakak memang lebih, jadi nggak ada perbedaan perilaku, ibaratnya kakak sama aja, orangnya semua sama nama kakak gitu. Malah kakak lebih suka dengan yang biasa-biasa gitu. Itu makanya salut sumpah sama kakak. Maksudnya bisa jadi pelajaran juga bagi kita teman-teman dan juga teman-teman nanti yang nonton. Mungkin nih selain konser nih Kak, ada mungkin satu hal, kebetulan beberapa dari kita musisi juga nih. Kak Fanny nih bukan hanya terkenal dengan lagu Minang dan lagu lawasnya dan lagu internasional kayak Power segala macam. Untuk production
seorang Fanny Fabiola ini albumnya udah berapa, Kak? Kalau album sebelum masuk YouTube itu alhamdulillah sudah lebih dari 20 album. Set. Ya. Jadi kakak memang jadi gitu, makanya segala sesuatu itu tidak ada yang instan. Semuanya itu kita butuh proses. Dan itu 20 ya, 20 alhamdulillah. Sebelum masuk YouTube. Sebelum masuk YouTube, Masya Allah, YouTube. alhamdulillah. Dan makanya, jadi kalau kakak, prinsip kakak gini, di saat alhamdulillah kakak diizinkan sama Allah untuk dikenal di mana-mana gitu ya. Dan sekarang kakak juga alhamdulillah lagu Barat sendiri itu ciptaan suami juga alhamdulillah kemarin ini trending di Cina selama 3 minggu atau Ari yang bilang tuh alhamdulillah Kak tontonannya nomor 1 gitu. Udah beberapa minggu alhamdulillah. Dan itu izin Allah ya semuanya. Dan dimanapun kakak misal diundang untuk live gitu ya, untuk ngisi acara segala macamnya, itu kakak prinsip kakak live di tempat A, kakak punya keluarga di sana. Kakak live di sini, kakak punya keluarga di sana. Jadi kakak menjalin bukan hanya sekedar kerja sama profesional, tapi memang kita pengen dijalin. Karena kita manusia nggak bisa hidup sendiri. Manusia itu saling membutuhkan. Hal yang kecilnya aja, kalau misalnya kita nggak dapet petani, kita nggak akan bisa makan. Benar. Jadi jangan anggap remeh orang yang petani, jangan anggap remeh tukang sampah, jangan anggap remeh semuanya. Kalau nggak ada tukang sampah, kita nggak akan bisa sehat, ya nggak sih? Benar. Gitu. Jadi ibaratnya itu, jadi manapun kakak acara di sini, kakak dapat keluarga di sini, acara di sini kakak dapat keluarga. Makanya manajemen kakak, mamah, kita manajemen keluarga, kita nggak pakai manajemen yang kompleks. Iya, begitu. Kayak Ari itu pun udah kayak keluarga sendiri, udah kan? keluarga. Kalau kakak manajemen live kakak segala macamnya kan mamah yang ngatur. Kalau ya Ari untuk apa? Untuk YouTube segala macamnya Ari. Jadi kakak pokoknya semua apa ya, tim-tim kakak itu udah keluarga deh. Salut sumpah. Oke, Kak, mungkin sekarang itu aja dulu ya. Mungkin sekali lagi terima kasih nih sama-sama Akbar, Masya Allah, sama-sama. Segala sukses. Amin ya rabbal alamin. Juga Arga juga semakin sukses, semakin ini. Mudah-mudahan insya Allah konsisten selalu. Amin insya Allah. Dan mudah-mudahan terinspirasi lah dari Arga, bisa yang lain-lainnya mengikut untuk ininya ya. Mudah-mudahan. Untuk karya-karya lainnya. Kak, sekali lagi makasih banyak Kak atas waktunya terutama dan kerendahan hatinya. Sama-sama. Kita kedepannya bisa banyak kolaborasi. Amin ya rabbal alamin. Hanya Sarga dan Fanny Fabiola, untuk teman-teman yang lain juga gitu loh. Yang punya. Ya, jadi bisa. Cahayu, pokoknya semangat ya, semangat. Siap. Mungkin kita bakal balik di podcast selanjutnya next. Jadi ya mudah-mudahan ini yang podcast perdana Sarga ini bisa jadi hal yang mungkin berguna bagi kita semua. Dan sekali lagi terima kasih kepada teman-teman yang udah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.